Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanyata Salsabila, mahasiswi IAT semester 4 dengan NIM 23212250. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Dr. Sofyan Effendi, STHI MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Shahih Ibnu Khuzaimah. Nama lengkap Ibnu Khuzaimah adalah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah al-Naisaburi, lahir pada bulan Safar tahun 223 Hijriah atau 838 Masehi di kota Naisabur atau Nisapur, sebuah kota di Khurasan yang sekarang terletak di timur laut negara Iran. Beliau adalah seorang yang ulet dalam mencari ilmu, pengetahuan, dan cerdas, sehingga menjadi seorang imam besar di Khurasan. Beliau banyak menggeluti hadis dengan mempelajari dan mendiskusikannya. Karena itulah, beliau juga terkenal sebagai seorang hafidz dan diberi gelar Imam al-A'immah atau pemimpin di antara pemimpin. Ibnu Khuzaimah dikenal sebagai orang yang baik. Banyak kesaksian dan komentar dari banyak orang tentang hal ini. Beliau dikenal sebagai orang yang berani menyampaikan kebenaran, kritik, dan koreksi sekalipun terhadap penguasa, terutama berkaitan dengan penyampaian hadis yang keliru. Ibnu Khuzaimah juga dikenal sangat dermawan dan suka bersedekah. Abu Thahir Muhammad bin Al-Fadl, yaitu cucu Ibnu Khuzaimah, mengatakan bahwa kakeknya suka bekerja keras dan suka memberi uang dan pakaian kepada pecinta ilmu, meskipun sesungguhnya yang dimilikinya itu sangat terbatas. Sementara Al-Hakim menyatakan bahwa Ibnu Khuzaimah sering melakukan dakwah secara besar-besaran di bustan dan turut hadir juga dalam acara tersebut, baik orang kaya maupun miskin. Beliau adalah seseorang yang mempunyai kecerdasan dan kekuatan hafalan yang luar biasa. Abu Ali Al-Husain bin Muhammad Al-Hafidz Al-Naisaburi berkata, "Aku belum pernah menemukan orang sehebat Muhammad bin Ishaq atau Ibnu Khuzaimah. Beliau sangat mampu menghafal hukum-hukum fikih dari hadis-hadis Nabi sebagaimana dari hafalan Al-Quran." Hal yang sama juga dikemukakan Ad-Daruqutni yang mengatakan bahwa ia adalah seorang pakar hadis yang sangat terpercaya dan sulit mencari bandingannya. Sementara itu, Ibnu Abi Hatim memberi komentar bahwa Ibnu Khuzaimah adalah orang yang sangat mumpuni. Ar-Rabi, salah seorang guru Ibnu Khuzaimah dalam bidang fikih, di samping Ibnu Ruwai dan Al-Muzani, juga menuturkan secara tulus bahwa ia pun banyak memperoleh manfaat dari Ibnu Khuzaimah. Keinginan dan semangat belajar sudah dimiliki beliau semenjak kecil. Hal itu terlihat dari keinginan Ibnu Khuzaimah yang sangat besar untuk belajar kepada salah seorang ulama besar hadis bernama Ibnu Qutaibah. Akan tetapi, sang ayah melarang dan menyuruh beliau mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Setelah mempelajari Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran, Ibnu Khuzaimah pun memulai perantauannya dengan pergi ke Marwah. Di kota inilah Ibnu Khuzaimah bertemu dengan Muhammad bin Hisham yang nantinya menjadi perantara pertemuannya dengan Ibnu Qutaibah. Baru menginjak usia 17 tahun, sekitar tahun 240 Hijriah atau 855 Masehi, Ibnu Khuzaimah benar-benar memulai petualangannya untuk menjelajahi lahan keilmuan. Ada beberapa kota yang beliau jadikan objek petualangannya, antara lain Irak, Syam, Mekah, Madinah, dan Mesir. Di kota-kota tersebut, Ibnu Khuzaimah mengasah dirinya sebagai seorang faqih sekaligus muhadits handal dan teruji. Di beberapa wilayah rantauannya, Ibnu Khuzaimah banyak belajar kepada para ulama. Guru-gurunya diantara lain yaitu Ishaq bin Rahawayh, Muhammad bin Humaid, Mahmud bin Ghayalan, Utbah bin Abdillah al-Mawarzi, Ali bin Hujrin, Ahmad bin Mani, Bishr bin Mu'ad, Abu Quraib, Abdul Jabbar bin Al-Ala, Ahmad bin Ibrahim al-Dawraqi, Ishaq bin Sanin, Amr bin Ali, Ziyad bin Ayub, Muhammad bin Mihran al-Jamal, dan masih banyak lagi. Di samping beraudiensi dengan belajar pada para ulama, Ibnu Khuzaimah juga sering bertukar posisi guru dan murid dengan ulama hadis lainnya. Murid sekaligus gurunya yang terkenal salah satunya adalah Al-Bukhari dan Muslim. Kedua ulama ini tersohor pernah mengambil riwayat dari Ibnu Khuzaimah dan sebaliknya pun juga Ibnu Khuzaimah pernah mengambil riwayat hadis dari keduanya. Beberapa murid Ibnu Khuzaimah antara lain Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Ahmad bin Al-Mubarak, Ibrahim bin Abi Talib, Abu Hamid bin Al-Sharqi, Abu Al-Abbas Al-Daghuli, Abu Ali Al-Husain bin Muhammad Al-Naisaburi, Abu Hatim Al-Busti,
dan banyak lagi yang lainnya. Akhirnya, pada malam Sabtu tanggal 2 Dzulqa'dah tahun 311 Hijriah atau 1924 Masehi, Ibnu Khuzaimah meninggal dunia pada usia kurang lebih 89 tahun setelah memenuhi masa hidupnya dengan perjuangan dan pengabdian. Beliau dimakamkan di bekas kamarnya yang kemudian dijadikan sebagai makam. Dari sistematika penyusunannya, Sahih Ibnu Khuzaimah tergolong dalam kitab-kitab sunan. Penyusunan dan isinya adalah hadis-hadis fikih. Namun, beliau termasuk salah satu penulis yang memastikan hadis-hadis yang tercantum dalam kitabnya adalah hadis sahih atau yang biasa disebut dengan iltizama sahihuhu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.